Hai, perkenalkan nama saya Ega Devika Sirait. Saya mahasiswa Universitas Savarina, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai filsafat humanisme dalam pendidikan. Dan di sini saya mempunyai beberapa pokok pembahasan yang penting di dalamnya. Nah, yaitu yang pertama, penjelasan filsafat humanisme, yang kedua, humanisme dalam pendidikan, dan yang ketiga, ciri-ciri humanisme dalam pendidikan, keempat, prinsip utamanya, dan yang kelima, contoh penerapan humanisme dalam pendidikan. Nah, langsung saja, ayo kita bahas lebih dalam lagi nih. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat humanisme. Filsafat humanisme dalam pendidikan menekankan pada pengembangan individu secara utuh, berfokus pada nilai kemanusiaan, kreativitas, dan potensi unik di setiap siswa. Pendekatan ini berusaha membentuk individu yang mampu berpikir kritis, empati, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, serta masyarakat lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua, penjelasan humanisme dalam pendidikan. Nah, humanisme dalam pendidikan adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada pengembangan individu secara utuh dan berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan, kreativitas, dan potensi yang unik di setiap siswa. Nah, filsafat ini menganggap bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter etika dan kemanusiaan dan sosial siswa. Setelah penjelasan tersebut, selanjutnya kita akan membahas bagaimana ciri-ciri dari humanisme dalam pendidikan, yaitu ada pengharapan terhadap individu. Nah, mengakui dan menghargai keunikan serta potensi setiap siswa, kreativitas dan ekspresi diri. Yang pertama, memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan mengeksplorasikan minat mereka. Nah, yang kedua, pembelajaran yang relevan. Materi ajar yang disesuaikan dengan pengalaman siswa dan kebutuhan siswa menciptakan hubungan antara pelajar dan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, pengembangan karakter. Menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan serta pentingnya rasa tanggung jawab dari sosial tersebut. Dan yang keempat, keterlibatan aktif siswa, mendorong berpartisipasi yang aktif dalam proses belajar, bukan hanya sekedar menerima informasi secara yang pasif. Berikutnya kita akan membahas bagaimana prinsip utamanya, yaitu yang pertama, penghargaan terhadap individu. Setiap siswa dianggap memiliki nilai dan potensi yang unik. Dan yang kedua, kreativitas dan ekspresi diri. Pendidikan harus memberi ruang bagi siswa mengekspresikan diri mereka dan mengeksplorasikan minat mereka. Dan yang ketiga, pembelajaran yang relevan. Materi ajar yang harus relevan dengan kehidupan siswa dan membangun keterampilan yang berguna dalam konteks sosial. Dan yang keempat, pengembangan karakter. Selain akademik, pendidikan juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Dan yang terakhir ada bagaimana contoh penerapan humanisme dalam pendidikan. Dan sini saya memberikan beberapa contoh. Yang pertama, kurikulum integritas sekolah. Sekolah menggabungkan mata pembelajaran seni, sastra, dan ilmu sosial dengan tujuan membangun pemahaman holistik. Misalnya, proyek seni yang berhubungan dengan tema sosial, di mana siswa menciptakan karya yang mencerminkan isu-isu kemanusiaan. Kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa diajak untuk melakukan proyek, melibatkan penelitian dan refleksi pribadi. Misalnya, siswa bekerja sama dalam bentuk kelompok untuk merancang kampanye sosial tentang isu lingkungan, yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan berkolaborasi. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Guru menggali setiap keunikan siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka. Diberikan materi dalam bentuk video atau grafik. Yang keempat, lingkungan belajar yang mendukung. Menciptakan atmosfer yang
mendukung kelas yang aman dan inklusif di mana siswa merasa lebih dihargai dan didengarkan serta merasa lebih nyaman. Diskusi terbuka serta memberikan umpan balik yang konstruktif sangat ditekankan. Nah, selanjutnya dalam pembahasan ini saya menyimpulkan yaitu kita bisa dapat dari pembahasan sebelumnya dengan pendekatan humanisme, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter siswa dan kemampuan sosial siswa, sehingga mereka menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan juga bertujuan untuk membentuk individu yang berpikir kritis, empatik, dan mampu berkontribusi yang positif kepada masyarakat dan di lingkungan sekitarnya. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Saya harap video pembelajaran saya hari ini bisa membuat teman-teman lebih giat lagi untuk belajar dan semoga bermanfaat. Dadah!